Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Emilia Dwi Setiawati Syanipar bersama rekan saya Wilna Dewi. Kami berdua merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Sosial dalam menangani orang terlantar di Kabupaten Bintan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Dr. Nurlaili, SE, SH, MKN. Pendahuluan, terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang salah satunya adalah kondisi sosial ketelantaran. Di Kabupaten Bintan, penanganan orang terlantar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Latar belakang penelitian, Dasolen atau harapan seharusnya. 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dasein atau faktanya, yang pertama, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, terdapat kenaikan jumlah orang terlantar di Kabupaten Bintan, yaitu tahun 2022 berjumlah 9 orang, tahun 2023 berjumlah 10 orang, dan tahun 2024 berjumlah 15 orang. Data belum termasuk jumlah orang terlantar yang tidak dilaporkan ke Dinas Sosial. Yang kedua, pemerintah daerah belum memiliki rumah singgah atau pusat kesejahteraan sosial untuk penanganan orang terlantar. Dan yang ketiga, belum adanya peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai penanganan orang terlantar. Berikut ini beberapa tangkapan layar mengenai bukti Dasein. Landasan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. 1. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang. Hukum memiliki fungsi dan tujuan guna mewujudkan suatu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Secara ideal, faktor di dalam hukum itu harus harmonis. Artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal ataupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. 2. Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas sebagai pendukung guna terlaksananya penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku ataupun diimplementasikan. 5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasar pada karsa manusia atas pergaulan hidupnya. Baiklah, kami akan melanjutkan menjelaskan analisis kajian berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. 1. Faktor hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Bintan telah memiliki peraturan daerah terkait kesejahteraan sosial yang mengatur mengenai penanganan orang terlantar, namun belum ada peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mengenai penanganan orang terlantar, serta keputusan Bupati Bintan masih berfokus pada lansia terlantar dan bukan orang terlantar secara umum, sehingga masih terdapat kekosongan hukum mengenai penanganan orang terlantar di Kabupaten Bintan. 2. Faktor penegak hukum. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, faktor penegak hukum dalam penelitian ini yaitu pemerintah Kabupaten Bintan, Dinas Sosial, Babin Kamtipnas yaitu Polres atau Polsek Bintan, serta Satpol PP sudah melaksanakan Perda Kesejahteraan Sosial dengan baik, di mana ketika ada aduan terkait dengan orang terlantar,
baik itu anak, ODGJ, lansia, maupun masyarakat untuk usia produktif. Nah, langsung ditangani dengan cukup baik melalui tindakan pengamanan. Hal ini membuktikan bahwa para pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial dengan memfasilitasi dan memberikan bantuan terhadap orang terlantar di Kabupaten Bintan. Di antaranya, satu, pemberian bantuan sosial, yang kedua, memfasilitasi orang terlantar yang sakit dirujuk ke rumah sakit atau RSJ. Yang ketiga, memfasilitasi pembuatan KTP orang terlantar yang bekerja sama dengan Disduk. Yang keempat, memfasilitasi rehabilitasi ke rumah bahagia. Dan yang kelima, pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya yang dilakukan oleh Dinsos Bintan bekerjasama dengan Dinsos Provinsi dan Basnas. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, yaitu belum memiliki rumah singgah dan pusat kesejahteraan sosial sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1 Perda Kesejahteraan Sosial. Sebagai penggantinya, saat ini Dinsos sudah memiliki kerjasama dengan Yayasan Rumah Bahagia melalui Panti Jompo dan Orang Terlantar di Rumah Bahagia yang terletak di Kawal, Bintan, sebagai shelter tempat persinggahan atau penampungan sementara bagi lansia dan orang terlantar. Namun, kondisi shelter penampungan orang terlantar sangat memprihatinkan. 4. Faktor masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, walaupun banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Perda Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan, namun masyarakat sudah secara tidak langsung melaksanakan Perda Kesejahteraan Sosial ini di Kabupaten Bintan. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah aduan dari masyarakat mengenai adanya orang terlantar di Kabupaten Bintan, baik melalui Dinsos maupun pihak kepolisian ataupun Satpol PP. Penanganan orang terlantar tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada aduan orang terlantar dari masyarakat, sehingga adanya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya orang terlantar sangat mempengaruhi efektivitas dari Perda Kesejahteraan Sosial dalam menangani orang terlantar. Faktor yang kelima yaitu faktor budaya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor budaya dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial sudah efektif dikarenakan budaya kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap orang terlantar. Masyarakat Indonesia juga terkenal dengan budaya saling peduli dan tolong-menolong terhadap sesama. Budaya peduli dan saling tolong-menolong ini memudahkan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani orang terlantar. Kesimpulan dan analisis kajian berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Sudiono Sukamto. 1. Peraturan hukum belum efektif, penyebabnya yaitu kekosongan hukum karena belum adanya peraturan bupati dan keputusan bupati yang mengatur teknis pelaksanaan penanganan orang terlantar di Kabupaten Bintan. Yang kedua, faktor penegak hukum sudah efektif, penyebabnya yaitu penegakan hukum sudah dilaksanakan dengan baik karena pemerintah Kabupaten Bintan, Dinas Sosial, Babin Kamtibnas yaitu Polres dan Polsek Bintan serta Satpol PP sudah menangani aduan orang terlantar dengan baik. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana belum efektif, penyebabnya yaitu belum adanya fasilitas rumah singgah dan pusat kesejahteraan sosial di Kabupaten Bintan serta kondisi shelter rumah sakit bahagia atau penanganan orang terlantar memprihatinkan di Kabupaten Bintan. Yang keempat, faktor masyarakat sudah efektif, penyebabnya yaitu masyarakat sudah berpartisipasi dalam melaksanakan hukum berdasarkan data jumlah aduan dari masyarakat mengenai orang terlantar di Kabupaten Bintan. Yang kelima, faktor budaya sudah efektif, penyebabnya budaya peduli dan saling tolong-menolong antar masyarakat memudahkan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani orang terlantar sehingga dapat dikatakan efektif.
Solusi dan saran. 1. Faktor hukum. Saran dari kelompok kami yaitu pemerintah Kabupaten Bintan memberikan anggaran kepada Dinas Sosial untuk membuat peraturan bupati dan keputusan bupati terkait teknis pemberdayaan sosial yang mengatur mengenai penanganan orang terlantar di Kabupaten Bintan. Solusinya yaitu Dinas Sosial membuat peraturan bupati dan keputusan bupati terkait teknis pemberdayaan sosial yang mengatur mengenai penanganan orang terlantar di Kabupaten Bintan. Yang kedua, faktor sarana dan prasarana. Saran dari kelompok kami yaitu pemerintah Kabupaten Bintan memberikan anggaran kepada Dinas Sosial untuk membangun rumah singgah dan pusat kesejahteraan sosial untuk penanganan orang terlantar dan memperbaiki shelter yayasan panti jompo dan orang terlantar di rumah, yaitu rumah bahagia. Solusinya adalah yang pertama, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial membangun rumah singgah dan pusat kesejahteraan sosial untuk penanganan orang terlantar. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial memperbaiki shelter yayasan panti jompo dan orang terlantar rumah bahagia sebagai tempat penampungan atau persinggahan sementara orang terlantar. Sekian persentase dari kelompok kami. Perlu diketahui bahwa video ini merupakan video pembelajaran bagi output mata kuliah Sosiologi Hukum, sehingga jika terjadi kesalahan mohon diberikan saran dan masukan yang konstruktif. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.